Hai semua, kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Kali ini kita kedatangan segmen baru yang akan membahas pertanyaan dan akan memberikan opini pribadi seputar F1. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan oleh teman gue yaitu Hasbi. Boleh, Bi? Oke, Bar, siap. Nah, jadi di segmen baru kita ini tuh kita memiliki segmen yang namanya nyetir opini, di mana segmen ini tuh memiliki tagline red flag or green flag, yaitu mengenai pembahasan tentang seputar F1 di mana kita berandai-andai tentang kejadian yang bisa terjadi atau akan terjadi atau tidak terjadi, dan kita masing-masing di sini memberikan sebuah opini, baik itu red flag yang dimana itu kontra dan green flag yang dimana itu pro dengan topik pembahasan tersebut. Nah, untuk karena itu kita bisa mulai sekarang. Oke, jadi pembahasan pertama kita kali ini bakalan bertanya seputar apakah Charles Leclerc bisa menjadi juara dunia jika ia pergi meninggalkan Scuderia Ferrari. Mungkin sebelum kita masuk ke opini kita masing-masing, mendingan kita ulik terlebih dahulu yuk tentang siapa sih Charles Leclerc sebenarnya dan bagaimana perkembangan di F1 sampai sejauh ini. Berikut kilas balik tentang Charles Leclerc dari musim debutnya hingga saat ini. Mulai debutnya di Formula One pada tahun 2018 di tim Alfa Romeo di bawah kepemimpinan Fred Vasseur dan rekan satu tim Marcus Ericsson. Charles Leclerc muda berhasil menempati posisi 13 klasemen dengan perolehan 39 poin di tahun pertamanya. Pada tahun berikutnya, Leclerc langsung dipromosikan menggantikan Kimi Räikkönen dan berdampingan dengan sang juara dunia Sebastian Vettel. Hal yang cukup jarang dilakukan oleh Ferrari, mengambil driver debutan akademi jika menilik kode belakang di mana mereka selalu mengambil driver-driver yang memang sudah memiliki CV bagus dalam Formula One seperti Schumacher, Kimi, Alonso, Vettel, bahkan terbaru Lewis Hamilton. Tahun pertamanya Leclerc di Ferrari berhasil menciptakan impresi positif kepada para tifosi dengan balapan pertamanya yang brilian di Bahrain pada tahun 2019. Jika bukan karena masalah pada mesinnya, beliau bisa pastikan berhasil meraih kemenangan pertamanya di balapan pertama Leclerc di Ferrari. Extremely unfortunate for Charles. Yeah, two really fantastic. Good. Yeah. Leclerc baru mendapatkan kemenangan pertamanya di Spa, sebuah kemenangan yang manis dengan selisih tipis dari Lewis Hamilton, dengan gap kurang dari 1 detik. Kemenangan kedua Leclerc juga tidak kalah ciamik. Dia berhasil membawa pulang piala kemenangan di kandang para tifosi dengan menahan gempuran 2 Mercedes dari pertengahan hingga akhir balapan, sampai terciptalah komentar ikonik. He won in Spa, he wins in Monza. Charles Leclerc is the winner of the 2019 Italian Grand Prix. 2 tahun setelahnya bukanlah tahun yang menyenangkan bagi tim Nico de Jingkrak. Mobil yang tidak terlalu kompetitif membuat impresi awal Leclerc yang bersinar menjadi redup kembali. Namun, ia bangkit kembali pada tahun 2022, di mana Leclerc datang menjadi penantang juara dunia serius bagi Max Verstappen. Menang di 3 balapan dengan 1 Grand Slam, membawa angin segar sekaligus keterpurukan tersendiri bagi Leclerc. Dari tahun tersebut pula, kita mengenal Leclerc dengan sebutan PDMK, pole doang menang kagak. Karena berbagai runtutan pole dari tahun 2022 sampai 2023, namun hanya 3 balapan yang berhasil dikonvert menjadi kemenangan. Tahun 2024 kemarin memberikan sedikit kabar baik bagi fans Leclerc. Leclerc yang lebih matang secara mentalitas berhasil mengkonvert 3 kemenangan dari 13 podium, di mana 2 dari ketiga kemenangan tersebut berhasil ia raih di tempat yang spesial untuknya, yaitu Monaco dan Monza. Namun, ia lagi-lagi harus puas menempati posisi 3 klasemen WDC dan posisi run up di WCC dengan selisih hanya 4 poin dari McLaren. Dengan berbagai runtutan kejadian tersebut, menurut kalian, apakah sebaiknya Leclerc stay di Ferrari dan berjuang untuk mendapatkan kejuaraannya di sana? Atau seharusnya dia pergi dari Ferrari ke tim yang lebih menjanjikan untuknya? Red flag. Green flag. Sebagai fans Ferrari nih, Kak, lu masih keke ya bahwa Leclerc yang bisa bawa Ferrari juara ya? Iya tuh, Leclerc anak buahnya Ferrari, berarti mau dilepasin itu aja sama Ferrari. Leclerc juga cinta banget sama Ferrari. Lu gue kasihan Kak sama hubungan toxic relationship dia di Ferrari. Enggak bro, Udah selama 7 tahun tuh. setia bro, enggak setia. Oh, setia. Sekian kan dari sia-sia ya tapi ya. Ya udah tuh boleh ya tuh, coba yang green flag dulu gimana pendapatnya dari Akbar deh.
Boleh nih dari gue nih. Boleh, boleh. Kalau dari gue sendiri sih, untuk skill Leclerc yang ya di atas rata-rata ya, untuk di tim Ferrari ini kayak belum cukup deh. Karena dia udah 7 tahun ya, 7 sampai 6 tahun lah di Ferrari ini ya. Tapi dia gagal gitu ya. Belum satu kali pun membawa Ferrari untuk juara dunia ya. Dan juga menurut gue sih dengan skill yang Leclerc punya, dia itu bisa lebih maju lah di tim lain yang lebih menjanjikan sih menurut gue. Contohnya kalau menurut gue sih kayak dia bisa cocok di Mercedes sih dengan mobil yang ya sosok lah ya, terus juga dengan skill yang mumpuni. Kalau menurut gue sendiri dari karir sendiri kalau bisa di tim Mercedes kayaknya bisa juara dunia deh. Dan juga di samping itu kan Leclerc udah 7 tahun ya, 7 sampai 6 tahun lah ya. Jika terlalu lama sih nunggu, lama-lama skillnya bisa habis sih. Lama-lama dia akan nggak akan bagian juara dunia kali. Mungkin kalau misalnya tetap di Ferrari. Gitu sih kalau dari gua. Oke. Dari gua nih yang apa berarti red flag gue yang nolak dia keluar dari Ferrari. Bener kata Akbar 7 tahun dan itu juga pembuktian kalau misalkan Leclerc belum kelihatan bagaimana cara dia beradaptasi dengan mobil-mobil yang lain. Atau mungkin kita ambil contoh dari Lewis Hamilton, dia udah lama di Mercedes terus ke Ferrari. Kita lihat struggle-nya kayak gimana. Dan mungkin Leclerc juga sama. Apalagi dia kan baru di 2 tim, di Alfa Romeo sama di Ferrari. Yang mana kita belum kelihatan lah gimana dia adaptasinya bakalan bagaimana. Dan dimana sekarang tuh emang mobil-mobil tuh jadi lebih rumit dan lebih susah untuk dikendalikan. Jadi mungkin agak sedikit mustahil ya dengan Leclerc yang 7 tahun di Ferrari. Dia udah nyaman dengan mobilnya. Apalagi kan kita lihat kalau misalkan dari F2 si mobil Ferrari itu Leclerc tuh lebih suka mobil yang oversteer. Dimana di Mercedes sendiri kayaknya nggak oversteer ya mobilnya nih. Jadi mungkin itulah ya. Yang pertama dia emang cinta sama timnya, yang kedua dia udah 7 tahun di Ferrari dan belum belum kelihatan skill adaptasi di mobil yang lainnya gimana dan belum tentu juga cocok sama mobilnya Mercedes atau Red Bull. Mungkin yang paling mendekati Red Bull ya, soalnya Max juga mobilnya agak oversteer dikit. Gitu dari gua. Mungkin dari Hasbi bisa menambahkan yang tadi setuju dia keluar bisa jadi juara dunia. Nah, kebetulan gue di sini kan milih pro atau atau green flag. Nah, yang gua pro untuk dia keluar tuh karena pertama dari gua tuh dia tuh kayak terkekang dengan karena tim idolanya dari kecil adalah Ferrari. Jadi dia tuh kayak ingin menjadi sosok pahlawan itu, jadi pahlawan di tim favoritnya dia untuk membawa tim ini kembali ke puncak. Nah, sedangkan dilihat dari track record dia kan, dia tuh dari awal berkarir di go-kart sampai ke F2, F1, dia tuh kan emang udah punya potensi hebat itu dalam mengendarai mobil F1. Cuman setelah dia masuk ke tim Ferrari, kayak gimana ya? Kayak yang gua lihat tuh potensi Leclerc itu kayak terhambat dengan masalah timnya sendiri. Nah, dan di mana Leclerc juga kayak dia tuh kayak mengalami tekanan apa ya? Kayak tekanan gitu. Di mana dia tuh punya potensi yang maksimal tapi tertahan oleh kondisi timnya yang kadang bisa mobilnya bagus, tiba-tiba timnya buruk. Atau lagi mobilnya bagus, tiba-tiba ada masalah tentang ketahanan mobilnya. Nah, jadi menurut gua kayak ada gitu, kayak ada sedikit rasa sebagai gue yang bukan fans Leclerc, tapi gue kayak melihat potensi dia untuk bisa makin perform di tim lain. Nah, mungkin di tim lain yang dimana timnya tuh lebih ke sistem timnya tuh kayak militer gitu, yang dimana selama dia bagus, gue bakal dukung terus dan saling sama-sama tegas itu di timnya. Contohnya kayak tim-tim yang bisa gitu untuk mewadahi Leclerc di karir selanjutnya, misalnya kayak Red Bull, bener kata Akbar, kan di Red Bull tuh kayak timnya dibentuk dengan orang-orang hebat. Nah, mungkin di situ Leclerc bisa semakin mencuat potensi dia di Red Bull. Nah, tapi di Red Bull juga agak sedikit ya kesulitan di mana di selama masih ada Verstappen, mungkin Leclerc bakal agak susah untuk menyamai dia. Tapi kalau benar terjadi rumor di mana si Verstappen bakal pindah ke Mercedes, kan tentu bakal ada kursi kekosongan. Nah, mungkin di situ Leclerc bisa masuk ke Red Bull menggantikan Verstappen dan mungkin di situ dia bisa untuk pertama kalinya mendapatkan juara WDC. Paling itu menurut gue. Oke. Nah Kak, gue ada pertanyaan mengenai pendapat lu tadi. Apa lu masih tetap yakin dengan Leclerc yang bertahan di Ferrari dengan usianya dia yang udah 27 tahun?
apakah dia dalam 2-3 tahun ke depan, misal dia belum dapat prestasi apapun, untuk karir kedepannya dia bakal masih tetap dapat WDC atau ya tidak dapat apa-apa, 0 gelar sampai akhir musimnya dia. Bagaimana, Kak? Mungkin kalau misalkan dari pemain bola ya 27 tahun udah termasuk tua ya. Cuman kalau misalkan dari F1 tuh 27 tahun tuh mungkin agak lewat masa prima, cuman masih dalam masa primanya gitu loh. Jadi mungkin dia masih bisa, kalau misalkan memadai, mungkin dia masih, pokoknya umur bukan sekarang tuh masih ada istilahnya sekitar 5 tahunan lagi lah dia punya umur tuh buat eh, berada di posisi primanya. Kalau lu lihat Carlos Sainz, Max Verstappen itu kan dia beberapa tahun lebih tua dari Leclerc kan. Cuman kan dia masih gacor juga. Jadi mungkin umur sekitar 27 tahun belum terlalu tua buat dia. Masih ada di masa prime-nya. Oh gitu berarti ya. Tapi menurut gua sih, walaupun umur belum tentu ini ya, tapi kan ada driver-driver lain yang akan masuk masa prime-nya. Contohnya kayak Piastri atau itu kan driver masih muda ya, atau kan Russell. Nah, mereka untuk beberapa tahun ke depan mungkin akan masuki masa prime-nya tuh balapan. Itu kan menurut gua akan menutupi chance-nya untuk Charles Leclerc WDC sih. Hmm, mungkin ya. Karena sekarang tuh kalau misalkan kita lihat dari timelinenya, Russell, Norris, Albon itu tuh lagi masuk masa prime-nya, masuk masa-masa bagusnya lah. Piastri itu kayaknya masih belum prime-nya banget gitu. Nah, Leclerc tuh mungkin lebih tua sedikit, sedikit kayak lebih tua 3 tahun 2 tahunan di atas angkatannya mereka tuh. Jadi sebenarnya kayaknya harusnya bareng ya, kayak Russell, Norris, Leclerc tuh, Albon tuh kayaknya harusnya bareng mereka tuh masa-masa prime-nya, dan mungkin yang lain juga ya sama susah sih kayaknya buat WDC itu, soalnya sekarang masih ada Max Verstappen. Selama ada Max Verstappen yang kayak gitu agak susah ya. Bener aja. Berarti kalau gitu mah semua tuh balik lagi dengan Verstappen berarti kan ya buat WDC atau enggaknya. Iya, dan mobilnya juga sebenarnya. Tapi Kak, gue tuh ada pendapat yang setuju sama lo tentang Leclerc ada kemungkinan bisa WDC di Ferrari. Soalnya gue lihat tuh Leclerc kan pertama dia kan punya potensi. Cuman selama ini tuh kan dia kayak mengalami masalah dari mobilnya yang jarang untuk kompetitif. Nah, apakah lo yakin Ferrari dalam beberapa tahun ke depan bisa bisa mendapatkan performa mobil yang kompetitif seperti kayak McLaren di musim sekarang gitu? Oh, enggak ya kayaknya ya. Kayak kita ngelihat Kalau 2020. seenggaknya. Kayak kita sebenarnya, gue tuh waktu nulis script ini tuh ada sedikit red flagnya, ada sedikit green flagnya. Dari red flagnya sendiri gue yang udah sebutin tadi, kayak masalah adaptasi, ada masalah kecintaan Leclerc. Cuman gue juga punya green flagnya sebenarnya. Apa itu? Ferrari nggak akan kelihatan menjanjikan di tahun depan. Kalau misalkan kita ngelihat dari prospeknya mesinnya yang katanya awur-awuran di 2026 dari regulasi baru. Jadi mungkin dari gue sendiri ada green flagnya sedikit soal itu. Mungkin kalau misalkan di Mercedes dengan mobil yang mesinnya lebih bagus, kata Akbar tadi, ada sedikit peluang dengan mobil yang lebih mumpuni. Cuman ya gue lebih condong ke red flag sih. Soalnya selama ini gue nggak bisa ngelihat dia, apa ya, nggak bisa lihat dia nggak pakai baju merah aja. Udah terlanjur dicintai ya si Leclerc gitu ya. Terus Cintai sama tifosi juga. dari green flag dari gue juga, gue ngelihat Kimi Räikkönen di tahun 2006, di mana McLaren lagi udah nggak kompetitif, mobilnya sama kayak Leclerc sebenarnya. Kimi Räikkönen di tahun 2000-an tuh dia punya pace yang kenceng, punya skill yang mumpuni, cuman mobil McLarennya kurang, reliabilitasnya kurang bagus, kadang sering mogok, sering meleduk. Makanya pas tiba-tiba dia keluar ke Ferrari tahun 2007, dia bisa langsung juara dunia tuh mungkin sedikit membuang sial ya, dan mungkin bisa terjadi juga sama Leclerc karena kejadian sama kan kayak di Ferrari. Dia punya pace yang kencang, mobilnya mungkin di tahun 2020 terutama ya, dia punya lagi masa prime-nya, mobilnya kencang cuman reliabilitasnya kurang, jadi dia gagal mendapatkan juara dunia di sana. Jadi mungkin ada sedikit kemungkinan kalau misalkan kita bisa ngelihat gimana lah adaptasinya Leclerc di tim yang lain, mungkin gue bisa berubah opini gue jadi green flag. Tapi juga kalau misalnya gue sebagai fans Ferrari sih,
gue milih Charles Leclerc stay gitu. Soalnya Ya, siapa lagi yang akan bawa Ferrari selain iya, Charles Leclerc gitu. iya, Soalnya kalau driver-driver lain kayaknya bakal membangkang sih kayaknya kalau dia iya. ada di Ferrari. Tapi sebagai fans netral sih saya milih, kalau gue sendiri milih Charles Leclerc out sih. Ya sekarang untuk sekarang kayaknya belum ada yang bisa nggantiin Leclerc di Ferrari. Mau Oliver Behrman nggak bisa. Belum belum bagus, belum bagus. Dan wonderkid juga kan masih dikit kan ya. Wonderkid yang jagonya dikit pisan sekarang kan. Ya mungkin tiba-tiba ngebayat Kimi Antonelli kita nggak tahu ya. Kayaknya susah deh itu mah. Udah jadi dapat kursi di Mercedes langsung sama Mas Toto aja. Iya sih. Kalau di Mercedes pun yang bakalan keluar kemungkinan besarnya Russell bukan Kimi Antonelli Ah kayaknya. iya. Russell soalnya kontraknya belum diperpanjang sampai sekarang. Nah, Tahun makanya 2026 mau pertanda. habis. Itu sebenarnya rumornya kan antara Verstappen atau nggak Leclerc kan yang paling dekat tuh. Kemarin kan media Italia emang bener ngebor-gemborin Leclerc bakalan keluar. Iya sih. Dan respon dia kan kayak, lah lu tahu dari mana berita ginian aja. Ya biasalah media Italia. Hmm. Nah, tapi Kak, lu sebagai fans Ferrari, apa ya, batas apa yang menurut lu yang apa ya, kayak cukup itu buat Leclerc, misalnya dia sampai ke depannya gak dapat performa yang baik terusan, lu kira-kira kapan untuk merelakan dia untuk keluar gitu, pada saat apa gitu? Mungkin kalau misalkan kita punya mobil kompetitif sekali lagi yang mungkin bisa kontender juara WDC dan ada sedikit sesuatu yang mengganggu misalkan reliabilitasnya kurang atau misalkan strateginya jelek dan kita udah kebuktian lah kalau Leclerc emang punya pace yang bagus yang setara buat jadi juara dunia tapi mobilnya tidak memadai itu udah cukup sih menurut gua. Tahun 2022 sebenarnya udah membuktikan cuman tahun 2022 tuh gua dari fans Leclerc juga mengakui lah Leclerc pada saat itu belum semature itu masih Nah, kayak iya. Lando Norris sekarang dia tuh masih berbuat kesalahan banyak banget kesalahannya dan dari Ferrari juga banyak banget kesalahan jadi mungkin sekali lagi aja 1 tahun aja gitu kita punya Leclerc yang lebih mature sama punya Ferrari yang lebih bagus mungkin kita kalau misalkan dia gagal lagi ya udah mencabut aja. Oh, jadi lu masih yakin dengan satu kesempatan lagi ya? Ya Di mana momen saat dimana drivernya Leclerc yang udah makin dewasa dan pengalamannya makin banyak didukung dengan tim dan mobilnya yang bisa bersaing gitu ya. Kalau sampai gagal lagi, berarti ya udah rela. ya udah Tapi kapan momen itu tuh akan ada gitu. Nah itu. Soalnya kan biasanya Ferrari kan Kapan next ya? year is our year terus. Sampai sekarang. nah itu dia pertanyaannya. Pernah kan ya kayak pernah kejadian yang momen tadi waktu tahun 2024 kan kalau gak salah ya. Yang di putaran kedua 2024 yang dimana dia udah dapat mobil kompetitif, cuman sayangnya kan dia udah telat itu ya dulu. Iya ya 2024. Tapi kalau misalkan ngelihat dari McLaren di McLaren tahun 2022 tuh setara kayak Williams sebenarnya. Nggak setara sama Williams, setara sama Racing Bull. Jelek Aduh. sebenarnya. Serius tuh. McLaren 2019 sampai 2022 tuh jelek mobilnya sebenarnya. Cuman di 2023 dia jadi lumayan bangkit dan 2024 dia bisa konstruktor. Jadi ya semua bisa terjadi. Mungkin di tahun 2026 bukan waktunya atau mungkin 2027 bisa jadi waktunya. Bener sih. Kontraknya itu sampai Iya sih. 2026 kan ya? Atau 2027? Leclerc 2029. Oh ya baru mau pernah kontrak ya dia. Sebenarnya kalau misalkan dari Albon, Norris, Leclerc, Verstappen, Piastri yang belum perpanjang kontrak cuma Russell doang. Waduh. PR juga rasa lah. Untuk sekarang kayaknya emang semua driver pengen kursi Mercedes. Verstappen kayaknya mungkin tertarik sama Mercedes. Leclerc juga bisa jadi tertarik kan. Kalau kursi Russell ini lumayan menggiurkan soalnya performa Mercedes tahun depan mungkin bisa lebih bagus dari sekarang. Bisa juga sih. Karena dia apa ya kalau udah pernah kejadian gitu ya waktu dulu tentang perubahan regulasi kan dia yang pertama dapat formulanya ya. Ya ya. Jadi ya mungkin gitu Mercedes. Tapi ya kalau gua harapnya ya Leclerc sebisa mungkin ya mending keluar dari Ferrari. Kalau ada kesempatan misalnya dari Mas Toto nelpon si Leclerc, ayo Leclerc kita pindah ke Mercedes ada kursi kosong. Kalau gua jadi Leclerc kayaknya gua ambil deh.
Kayaknya ini kan tantangan baru juga, lingkungan baru, dia bisa dapat sudut pandang baru juga. Gak apa-apa lah, jangan terlalu fokus dengan tim masa kecilnya, tim idolanya. Sesekali itu dia itu harus kayak egois, itulah egois untuk mencapai tujuan pribadinya, yaitu WDC. Gimana ya Bi ya, Leclerc punya beban moral yang lumayan tinggi di Ferrari tuh. Dia kan Jules Bianchi pengennya dia ke Ferrari, terus bapak kandungnya juga pengen dia ke Ferrari, jadi dan dua orang itu udah meninggal gitu, nggak bisa diomongin lagi. Nah itu kesempatan, karena dia udah meninggal jadi nggak butuh izin, Nggak, tinggal pergi mah pergi weh. kan ada beban moral, kayak bapaknya mungkin ngomong sebelum dia meninggal, kamu harus juara dunia di Ferrari gitu. Kan kalau sekarang bapaknya ngomong gitu, lu bisa apa anjir? Ya tapi kan Wasiat emang terakhir. beritanya benar gitu kan. Nggak tahu sih, bukan nggak kayak gitu juga sih mungkin, cuman ya pengen jadi hadiah buat mendiang ayahnya mungkin aja. Soalnya ini berita yang gua baca mah kayak harapan bapaknya tuh pingin melihat Leclerc masuk ke F1. Kan bapaknya tuh kan meninggal waktu dia di F2 kan ya. Dia Cuman di situ Leclerc ngebohong bahwa dia tuh pas Nah, udah ketemu di F1. Yang gua rasa beban moral mah di situ, beban moral bahwa dia ngebohong tentang kontrak masuk ke F1-nya. itu tuh Jadi masalah. Kenapa juga bakal lebih bangga kali kalau misalnya Leclerc pindah tim tapi di tim lain juara gitu daripada Ferrari terus tapi nggak juara. Bisa. iya mungkin. Ya nggak tahu sih, itu harus personal sih. Soalnya ini kan juara WDC kan pasti lebih dikenal dan namanya kan tercatat dalam sejarah dibandingkan pernah menjadi driver. Itu kan gak akan dikenal kalau cuman pernah doang mah. Tapi kalau juara di Ferrari lebih terkenal lagi, Bi. Nah, itu jadi ada apa ya? ada plus minusnya. Kalau dia mau terkenal secara instan ya mungkin dia harus keluar dari Ferrari. Tapi itu juga masih 50-50. Tapi kalau dia mau tetap bertahan di Ferrari dan dia bisa dapat juara dunia, nah itu bakal namanya langsung dikenang sepanjang masa deh pasti itu. Iya kan. Jadi pahlawan. Nah, lu sendiri Kak, ada pertanyaan atau sanggahan buat kita-kita yang pro? Enggak sih, karena gue juga setengah pro, setengah green flag. Kayak yang tadi gue bilangin. Udah siap? Siap. Oke, segitu dulu untuk segmen kita kali ini. Nah, kalian dari tim mana nih? Boleh ketik green atau red dan diskusi di kolom komentar ya. Kami pamit undur diri dan peace out. Udah. Bye.